permintaan visum, tapi harus ke kantor polisi kantor dulu polisi, ya. Kantor polisi dulu. Nah, terus bapaknya bilang, "Dok, kalau udah maaf nih, kalau udah berhubungan sama polisi susah katanya, putar-putar." Nah, makanya nih emang sesulit itu. Oke, itu Dokter Gigi Ega Dwi Cahyani. Yes. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah, Dokter. Hari ini saya pengen bahas sedikit masalah visum yang sepertinya tuh dalam tahun ini kok banyak ya orang visum. Kemudian saya juga dengar kasus pelecehan, KDRT dan macam-macam ya, Dok ya. Kalau boleh tahu, Dok, bisa nggak share kepada kita-kita di sini yang dengerin podcast hari ini, berapa banyak sih kira-kira kasus yang di Bayangkara aja lah, Dok, selama setahun, Dok? Ya, kalau untuk kasus visum tahun 2024 di Bayangkara totalnya jumlah 497, Dok. Ya, 497. Paling banyak adalah non KDR dewasa. Kemudian yang kedua adalah pelecehan anak di bawah umur, berarti kan anak di bawah 17 tahun. Memang itu juga jumlahnya banyak di Banda Aceh ini, Dok. Saya agak menarik tentang kasus pelecehan itu kira-kira dalam 400 berapa tadi? 497 total ada tahun berapa? Kalau untuk pelecehan ada 109. 109 di bawah umur ya. Ini ada kasus kemarin, ada pasien datang sama saya. Ya dengan orang tua ya, ibu bapak, dan dia masih di bawah umur lah ya, masih SMP, datang sama saya minta semacam surat untuk kira-kira anaknya masih gadis atau enggak, ya, Dok. Apa namanya, perawan atau enggak gitu ya. Itu saya kirain mungkin teman-teman yang pernah dengar di sini podcast yang SPOG juga pernah ngalamin. Jadi nembak di salah satu rumah sakit swasta, pengen buat surat perawan. Nah, cuman masalahnya saya tanya dong, kenapa nih kalau mau buat surat keperawanan? Oh gini, Dok, jadi ceritanya ternyata anaknya keciduk massa. Pada saat itu anaknya perempuan datang ke rumah laki-laki. Kemudian entah bagaimana ceritanya, intinya si laki-laki itu membawa perempuan tersebut ke kamar. Katanya sih belum diapa-apain, kata si anak. Kemudian ketahuan sama tetangga, datang, udahlah. Akhirnya satu kampung tahu tuh. Kemudian dipanggil lah orang tuanya cowok dan dipanggil lah orang tua cewek itu di rumah cowok. Singkat cerita ya, si orang tua cewek ini datang sama saya, "Dok, pengen minta surat," gitu. Terus saya pikir kalau minta surat kan harusnya tuh ada ininya ya, koreksi kalau saya salah ya, Dok ya. Jadi kalau minta surat kan kita nggak hanya buat surat juga ya, karena kan pertanggungjawabannya lumayan ya, kita butuh perlindungan hukum juga. Nggak hanya saya, tapi juga untuk korban ya, korban yang kondisi seperti itu. Nah, disitulah perlunya visum ya, Dok ya. Visum ya. Jadi nah itu kalau ini saya nggak tahu nih bakal jadi pidana atau perdata atau saya kurang paham lah ya. Tapi setahu saya kalau seandainya itu akan dijadikan kasus pidana, itu 2 dari 5 alat bukti ya, Dok ya. Minimal 2 barang bukti. Minimal 2 barang bukti. Koreksi kalau saya salah ya, Dok ya. Jadi ada 5 itu keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli ya. Yang 2 lagi petunjuk sama surat ya. Petunjuk sama surat. Nah, kalau misalnya ada saksi, 1 lagi keterangan ahli, itulah visum ya, Dok ya. Sudah cukup menjadi itu barang bukti. Jadi sebenarnya visum itu penting ya, terlepas dari jadikan pidana ataupun perdata. Cuma secara damai atau bagaimana gitu ya, Dok ya. Oke, jadi Dok, kalau misalnya pada kasus itu ya kayak visum ya, kira-kira tuh mungkin Dokter bisa jelasin, Dok, visum itu apa sih sebenarnya, kok penting definisi visum aja? Ya, visum itu kan pemeriksaan, Dok, terbagi ada atas korban hidup maupun korban mati. Nah, misalkan kayak kasus pelecehan itu kan termasuk korban hidup. Nanti di situ bisa ketika korban merasa dilecehkan bisa lapor ke polisi. Nah, dari polisi ini penyidik di bagian Polresta atau SPKT nanti bisa mengantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara.
diperiksa oleh dokter. Kalau di Aceh, kalau misalnya nih kayak surat keperawanan itu perlu surat dari penyidik juga kan, nggak langsung minta itu ya? Nggak bisa, harus ke SPKT dulu, istilahnya SPKT buat dulu. Laporan polisi dulu dok, nanti baru dari SPKT lapor ke untuk permintaan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau misalnya permintaan visum itu boleh siapa saja atau ada orang-orang tertentu yang punya hak untuk permintaan visum? Permintaan visum siapa saja, terutama untuk korban dok. Terus kalau yang berwenang yang mengeluarkan visum, apakah harus Rumah Sakit Bayangkara? Kalau di Aceh itu bagaimana dok? Kalau untuk yang mengeluarkan itu sebenarnya bukan hanya Rumah Sakit Bayangkara ya. Mungkin iya Rumah Sakit Zainal Abidin juga bisa. Yang penting ada dokter pemeriksa maupun dokter forensik. Cuma karena kami kan di kepolisian, setiap kasus kekerasan, kasus penganiayaan atau kasus pelecehan biasanya korban lapor ke polisi. Nah dari sini polisi memberikan memberikan itu tugasnya ke Rumah Sakit Bayangkara. Oh, berarti Rumah Sakit Zainal Abidin di Aceh juga bisa ya? Bisa, ada dokter forensiknya di sana. Berarti Nah kalau misalnya untuk pembuatan visum itu kira-kira biasanya lama nggak sih dok? Kalau pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara ini lama nggak ya? Enggak dok, cepat. Kebetulan kemarin tuh ada pasien tuh, jadi pasien saya bilang, Pak kalau kayak gini nggak bisa, saya nggak bisa ngasih surat keterangan, saya bilang gitu. Nah kalau bapak misalnya mau minta surat keterangan yang formal, yang ibarat kayak apa ya istilahnya fix apa ya, yang sesuai standar yang legal. Misalnya yang legal itu harus buat permintaan visum, tapi harus ke kantor polisi dulu kantor polisi dulu. Nah terus bapaknya bilang, Dok kalau udah kalau udah berhubungan sama polisi susah katanya, putar-putar. Makanya nih emang sesulit itu masyarakat misalnya mau buat visum nih, nggak usah jauh-jauh lah kasus seperti saya tadi mau buat surat keperawanan gitu. Kira-kira itu kemana kita harus pergi? Mungkin Dokter Ega bisa jelasin prosedur jadi biar masyarakat juga paham untuk cara pembuatan harus bagaimana ya itu dok. Mungkin sebenarnya stigma masyarakat aja yang bilangnya susah, sebenarnya nggak susah, memang alurnya pun simple dok. Jadi yang pertama korban datang dulu ke SPKT, bisa ke Polres maupun Polresta terdekat di mana di kejadian itu terjadi. Nah dari SPKT di situ lapor ke polisi yang jaga nanti surat permintaan visumnya. Ketika sudah jadi, baru nanti korban diantar penyidik ke Rumah Sakit Bayangkara, lalu dilakukan visum di IGD Rumah Sakit Bayangkara. Oke, jadi kalau di Banda Aceh ke Polresta ya? Polresta, di mana saja. Itu di bagian apa namanya? SPKT dok, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Oke. Kalau misalnya pasien datang ke sana nih, apa ada perlu bawa peralatan berkas komplit atau mungkin permintaan untuk membuat visum perlu bawa apa gitu? Yang pertama adalah kartu identitas saja sih dok. Identitas, KTP ya cukup itu. Setelah itu wawancara kronologinya seperti apa, nanti dibuatkan laporan polisi dan dibuatkan surat permintaan visum sama penyidik. Terus kalau misalnya untuk biaya bagaimana dok? Biaya gratis, nggak ada pungutan sama sekali ya? Karena kan kepolisian ini kan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat gitu. Sip. Berarti gratis ya? Berarti tinggal datang ke Polresta, ke SPKT, kasih KTP, terus setelah kita kasih tahu pengaduan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke. Setelah itu kalau ke Rumah Sakit Bayangkara terus kita kemana tuh? Kalau misalnya ada masyarakat nih, kalau Zainal Abidin kita kurang paham ya. Kalau di Rumah Sakit Bayangkara setelah datang diantar penyidik itu kemana arahnya itu? Jadi nanti kan penyidik kan antar korbannya itu ke instalasi IGD dok. Nah dari IGD. Ke IGD dulu diantar. Setelah itu nanti diterima sama dokter penjaga IGD, dilakukan visum ketika berkasnya sudah lengkap. Nah nanti kalau misalkan memang kasusnya ringan-ringan saja, rawat jalan saja, pasien dapat obat bisa pulang. Tapi ketika kasusnya mungkin berat atau pasien luka yang mungkin harus dibersihkan. Ini kasus yang ini dok, kalau misalnya mau lihat perawan atau enggak, ini kembali ke kasus saya nih. Itu. Kalau ini ke sana, kalau misalnya anaknya dibawa ke IGD ya, IGD aja. Masuk ke ruangan, di ruangan diapain? Ruangan visum diperiksa. Atau dia nanya atau bagaimana dok? Sekilas aja sih secara
Sekilas saja, gitu. Ya pemeriksaan dokter biasa dok, anamnesis, pemeriksaan lokal, kemudian kalau misalkan ada yang penunjang lainnya ya, misalkan kita ambil kayak USG atau apa, terus difoto, udah gitu aja sih dok. Cukup sama dokter umum apa harus ke dokter spesialis? Ya, tidak semua kasus bisa dilakukan oleh dokter umum, jadi perlu adanya konsultasi. Yang perawan itu bisa untuk dokter umum aja atau harus dikonsulkan? Kalau perawanan harus ke kandungan tuh dok, nggak bisa dokter umum mengcover itu juga. Jadi biasanya kami konsulkan ke dokter obgyn, makanya perlu ke dokter obgyn. Okay. Ya. Tapi berarti lebih legal ya? Ya, lebih legal ya. Siap. Jadi dokter obgyn memang dokter obgyn yang membantu periksa, tapi yang mengeluarkan dengan data resmi legal dari Rumah Sakit Bayangkara yang terafiliasi ya. Oke, menarik sih dok. Kayaknya sudah cukup jelas ya. Pernah dapat kasus ini nggak dok di sini? Misalnya pemerkosaan ya, pemerkosaan banyak tuh. Kasus pemerkosaan anak di bawah umur itu banyak juga sih dok yang ternyata ada di Banda Aceh ini. Ada 3 orang yang perkosa 1 orang gitu. Nah itu orangnya lagi hamil nih, terus ternyata si bapak minta pertanggungjawaban si cowok, si laki-lakinya, tapi si laki-lakinya minta bukti. Nah, alias pemeriksaan tes DNA ya. Tes DNA. Kalau di Rumah Sakit Bayangkara pernah melakukan tes DNA itu tuh? Kalau tes DNA kami bisa sih, nanti bisa pakai pernah. Cuma mungkin kami cuma pakai darah yang simpel-simpel aja sih dok. Itu biasanya biayanya siapa yang tanggung? Kalau untuk visum ini gratis semua. Oh, itu sudah negara yang baik? Iya, sudah dari berarti kalau kita melakukan pemeriksaan yang lebih mahal itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nah, yang penting sesuai memang untuk membuktikan gitu kan ya dok? Iya. Nah sebenarnya itu bisa dihubungkan ke feto maternal juga sih dok. Nah kalau di feto maternal sebenarnya untuk diagnosis yang lebih akurat namanya pemeriksaan invasif. Jadi sampelnya kita bisa ngambil sampel dari air ketuban sama plasenta. Cuman memang untuk pemeriksaannya yang melakukan harus orang yang berkompetensi. Misalnya di bidang feto maternal. Yang ditakutkan resiko ke arah keguguran sih. Memang kalau untuk pemeriksaan seperti plasenta, nah itu kita bilang CPS ya, chorionic filosampling. Itu bisa dikerjain di semester 1, tapi memang resiko ininya besar, resiko kegugurannya. Cuman bisa dilakukan amniosintesis, ngambil sampel, jadi kita ngambil dengan tindakan tertentu, dengan needle khusus ya, kita ngambil amnion. Nah di amnion itu nanti ada sel DNA-nya bayi, nah itu nanti yang kita matchkan ke ayah biologis dari si janin. Nanti terlihat. Nah itu untuk keguguran ya mungkin semua tindakan invasif pasti ada resiko ya. Tapi itu paling minimal dibandingkan CVS yang ngambil plasenta. Nah itu simpel dan kita di Bayangkara sudah bisa melakukan itu. Jadi kalau misalnya dari kepolisian misalnya nih pengen untuk diagnostik pasti bisa lakukan sampling. Ya. Tapi alhamdulillah juga sih kalau dari masyarakat bisa di backup ya, Itu dana beneran di backup semua ya? Dana visum semuanya gratis, nggak ada ditanggung sama pasien sama sekali dok. Next udah bisa tuh ya sama untuk prosedur ke feto maternal ya. Apa beda pelecehan sama pemerkosaan ya dok? Kalau pelecehan kan berarti kan cuma sebatas ini saja ya dok, bagian luar ya. Tapi kalau ketika memang udah yang positif hamil berarti pemerkosaan tuh dok, korbannya sudah termasuk kasus pemerkosaan. Oh berarti kalau kasus saya yang pertama tadi tuh kalau seandainya si cewek mau lapor bisa dibilang pelecehan dong? Karena belum sampai masuk gitu loh. Berarti itu pelecehan? Bisa. Oh oke, ya. Oke Dokter Ega, menarik sekali, terima kasih banyak informasi yang sangat jelas. Sama-sama dan dokter. Soalnya ini kan juga wilayah abu-abu ya, dan nggak semua masyarakat tahu. Sebenarnya poin saya tuh kenapa saya menarik ke arah visum, kayaknya nih nggak semua masyarakat paham mengenai visum, prosedur, edukasi ke masyarakatnya kurang. Secara sebenarnya tuh kan nggak harus ke pidana ya. Kalau misalnya keluarganya cuma pengen ngelapor, terus damai selesai. Bisa setelah juga diantari visum langsung dikasih sama keluarganya selesai. Selesai, damai juga bisa. Visum itu bersifat rahasia nggak? Rahasia sekali dok ya. Langsung
setelah biasanya kalau dokter sudah selesai itu kasihnya ke dokter ke pasien langsung atau ke penyidiknya dok. Korban pun kami maksudnya nggak kasih karena memang yang berhak yang tahu informasi itu kan penyidik. Dari penyidik ini nanti bisa ke jaksa atau ke pengadilan hakim. Kalau misalnya pasien selesai kan biasanya maaf nih, kebanyakan masyarakat kita nggak mau ngelapor, malu macam-macam. Jadi kalau udah selesai setelah divisum itu dikasih ke penyidik selesaikan sama keluarga, selesai. Ya, kecuali mau dipidanakan. Itu juga bisa. Terima kasih Dr. Ega. Menarik sekali informasi hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari Dr. Ega untuk masyarakat, pesan gitu. Oh ya, pesan saya untuk anak-anak yang di bawah umur lah ya, jaga diri, hati-hati lah, waspada dengan lelaki gitu aja. Terhadap Bayangkaranya, kalau ada masalah, ada kasus kalau Bayangkara. kalau ada masalah, misalkan untuk masyarakat di Banda Aceh ini, buat visum, gitu kalau untuk membuat visum bisa melapor dulu ke Poresta atau ke bagian Polres, SPKT. Bisa langsung ke rumah sakit Bayangkara Polda Aceh karena memang sebenarnya rule-nya legalnya di situ ya. Jadi jelas tetap gitu di loh. kepolisian. Dan itu kuat ya, bersifat kuat, terafiliasi langsung sama Polda Aceh. Jadi insya Allah aman ya. Oke, terima kasih Dr. Ega atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ega.